Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al aqidah wal akhlaq fil fasli tasya' wa fasli dars asani ma'al ustadz mabrur. Thayyib, al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah masih mendapatkan curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini pula kita bisa melanjutkan kegiatan taklim kita, di mana pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang lanjutan materi qadha dan qadar. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang arti atau makna apa itu qadha, apa itu qadar atau takdir. Kemudian macam-macamnya takdir itu ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq dan seterusnya ya. Anak-anak sekalian, baiklah, sebelum kita belajar tentang hikmah beriman kepada qadha dan qadar, seperti biasa Pak Mabrur menyampaikan kompetensi dasar apa yang akan kita inginkan untuk diraih setelah pembelajaran ini, sekaligus indikatornya. Bahwa kompetensi dasar dan indikator pada pertemuan ini anak-anak tentu diharapkan mampu untuk menunjukkan apa hikmahnya atau hikmah apa saja yang didapat setelah mempelajari qadha dan qadar. Anak-anak sekalian, oleh karena itu Pak Mabrur mengemas dalam tujuan pembelajaran ini adalah hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Itu titik tumpunya ya. Biar tidak melebar kemana-mana, maka difokuskan hanya kepada hikmahnya. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Oleh karena itu alur pembelajarannya dalam penyampaian materinya adalah seperti biasanya, karena ini masih ada kaitannya, rentetan materinya mulai kemarin yang sudah kita bahas dari pengertian qadha dan qadar, termasuk dalilnya, kemudian macam-macamnya, dan saat ini adalah hikmahnya yang nanti kita bisa mengembangkan melalui eksplorasi yang akan menunjukkan hikmah. Apa hikmahnya beriman kepada qadha dan qadar itu? Anak-anak sekalian, seperti biasanya Pak Mabrur menyajikan beberapa gambar untuk mengantarkan pemahaman agar anak-anak bisa lebih fokus mengarah kepada materi yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, di depan kalian itu ada gunung meletus ya, gambar gunung meletus. Ada ilustrasi tentang terjadinya hari kiamat, yakni benturan antara bumi dengan planet lainnya mungkin ya. Kemudian ada ekspresi buah kemenangan, ada ekspresi orang yang sedang gagal, dan seterusnya. Silahkan kalian bereksplorasi. Silakan bereksplorasi sendiri, mencari contoh yang sebanyak-banyak yang berkaitan dengan qadha dan qadar, khususnya tentang yang sesuai dengan pembahasan ini adalah hikmahnya, hikmah beriman kepada qadha dan qadar.
Anak-anak sekalian, ada sejumlah hikmah ya. Hikmah itu artinya pelajaran yang bisa diambil setelah mempelajarinya. Nah, ada sejumlah, ini contoh aja tentunya, artinya selain yang tertera di slide ini masih sangat banyak yang bisa kalian explore sendiri ya. Paling tidak seperti yang ada di gambar ini, di slide ini, bahwa hikmahnya, pelajaran yang bisa diambil setelah orang itu mempelajari atau mengerti tentang takdir, qadha dan qadar, maka dia akan idealnya bisa mengambil hikmah berupa satu, dia insya Allah lebih tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal adalah menyerahkan diri sepenuh hati ya. Tentu saja setelah melakukan sesuatu ya, menyerahkan kepada Allah. Jadi saya diulangi lagi bahwa tawakal itu adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja orang yang hikmahnya orang yang beriman kepada qadha dan qadar atau takdir itu pasti dia akan lebih tawakal. Karena apa? Kemarin sudah dijelaskan bahwa ketentuan Allah, lepas dari apa yang itu bisa disebut dengan takdir mubram atau takdir yang tidak bisa dirubah, atau yang kedua yaitu takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah sesuai dengan aktivitas atau ikhtiar pelakunya dan tentu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, maka dia semakin meyakinkan dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa lebih berserah diri kepada Allah secara maksimal. Yang kedua, kalau orang itu sudah beriman kepada qadha dan qadar, sudah bisa dipastikan bahwa dia itu termasuk orang yang beriman. Karena beriman kepada qadha dan qadar itu bagian dari rukun iman yang terakhir. Kalau orang itu tidak beriman kepada qadha dan qadar, ya jelas tidak sempurna imannya. Karena rukun iman itu ada 6 dan salah satunya adalah beriman kepada qadha dan qadar. Jadi orang yang beriman kepada qadha dan qadar sudah pasti masuk dalam kategori orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, karena kemarin kita sudah belajar ada namanya takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa bergantung kepada ikhtiar pelakunya, maka hikmahnya adalah dia pasti akan semakin rajin dan selalu berusaha secara maksimal agar bisa merubah takdir dirinya sendiri. Yang berikutnya, orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu sudah pasti terhindar dari sifat sombong. Bagaimana bisa sombong? Wong semua itu adalah atas kehendak dan ketentuan dari Allah. Jadi apa yang bisa disombongkan? Gak bisa. Tidak ada celah atau ruang sekecil apapun untuk bisa sombong kalau dia betul-betul beriman kepada ketentuan Allah yang disebut dengan istilah takdir. Kemudian karena dia sudah punya keyakinan kuat tentang ketentuan itu semua adalah berasal dari Allah, maka jiwanya pasti akan tenang. Karena apa? Dia sudah punya keyakinan bahwa segala keputusan itu ada di tangan Allah, gitu ya. Dan dia juga dapat mengambil hikmah berupa selalu berharap kepada Allah. Karena dia meyakini bahwa segala keputusan, segala ketentuan itu hanya ada pada Allah. Ya. Kemudian dia akan bersikap sabar. Pasti dia sabar. Bagaimana tidak sabar? Wong dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab segala sesuatunya sudah digariskan oleh Allah. Jadi dia harus bisa menerima kenyataan dengan sabar. Dan pastinya dia akan lebih banyak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Segala sesuatunya sudah ditakdir oleh Allah. Jadi kesimpulannya anak-anak, dari sekian banyak contoh ini, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, gitu ya. Artinya ada beberapa hikmah-hikmah lain yang masih bisa kita gali ya.
Nah, yang pasti orang-orang yang lebih tawakal, yang orang beriman, dia selalu sabar, jiwanya tenang, selalu berharap kepada Allah, dia bersikap sabar, lebih banyak bersyukur, itu semuanya menandakan bahwa dia itu termasuk orang yang beriman kepada qadha dan qadar, karena segala sesuatunya timbul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak beberapa hikmah yang bisa kita ambil setelah kita belajar tentang qadha dan qadar. Itulah beberapa hikmah yang sebagian ini saja bisa kalian eksplorasi, kalian kembangkan. Pasti masih banyak hikmah-hikmah yang lain, dan yang paling bagus itu adalah muncul dari diri kalian sendiri. Secara teori bahwa orang yang hikmah dari orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu adalah bisa bertawakal, termasuk orang yang beriman, selalu berusaha, terhindar dari sombong, jiwanya tenang, punya sikap sabar, berharap hanya kepada Allah, lebih banyak bersyukur. Itu secara teori. Saya yakin kalau kalian betul-betul beriman kepada qadha dan qadar, pasti ada hikmah-hikmah yang lain yang muncul dari hati kalian, ya. Sekurang-kurangnya adalah seperti yang ada di dalam slide ini. Yang lain apa, Pak? Wah, mungkin semakin khusyuk beribadah, semakin rajin sholat duha, semakin rajin sholat, semakin rajin berpuasa, semakin berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kalian gali, ya. Kesimpulannya adalah dari hikmah beriman kepada qadha qadar bisa disimpulkan bahwa dengan qadha qadar, hikmah yang bisa diambil maksudnya bisa membentuk pribadi yang beriman, pandai bersyukur, sabar, semangat belajar atau bekerja, dia pasti akan berjiwa lebih tenang, senantiasa berharap hanya kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan terhindar dari sifat sombong. Anak-anak, mari kita renungkan ayat yang sudah sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama ia tidak mau merubah nasib dirinya sendiri. Seperti biasanya Pak Mabrur memberikan bekal berupa tugas yang berupa hikmah apakah yang sudah kalian rasakan setelah beriman kepada qadha dan qadar. Apakah anak-anak sudah beriman kepada qadha dan qadar? Kalau misalnya sudah, kira-kira ini realistis saja, apa adanya saja, jujur. Kalau bisa tunjukkan sesuai dengan yang sudah betul-betul kalian rasakan. Hikmah apa yang sudah kalian rasakan setelah kalian beriman kepada qadha dan qadar? Silakan ditulis di bukunya, difoto, dan kirimkan lewat Google Classroom kalian masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, pada pertemuan ini kita sudah bisa menyelesaikan satu sesi yang tadi sudah kita bahas tentang hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Naktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum, ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafartil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.